Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Al-Juz'ur Rabi' atau jilid yang keempat, kitab yang ditulis oleh Ad-Doktur Fi Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Pendahuluan. Berkata Al-Mu'allif rahimahullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia. Siapa beliau? Nabiyina, yaitu Nabi kita Muhammadin, yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, dan kepada keluarga serta para sahabatnya semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar atau dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du. Ya, adapun setelah itu, maka al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fahadha huwal juz'ur rabi'u. Ini merupakan juz yang keempat atau jilid yang keempat, min kitabin, dari sebuah kitab, Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, yaitu kitab yang bernama Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang kesehariannya bukan menggunakan bahasa Arab. Wa huwa laisa kitabun nahwin fahasbu. Dia atau kitab ini bukanlah kitab nahwu saja. Ya, bukan kitab nahwu semata. Innama huwa kitabun syamilun. Sesungguhnya saja kitab ini merupakan kitab yang mencakup, kitab yang syamil, kitab yang lengkap. Ya. Jadi di sini al-mu'allif rahimahullahu ta'ala memberikan gambaran dari kitab Durusul Lughah, yaitu kitab yang syamil, yang sempurna atau yang lengkap, yang menyeluruh, li ta'limil lughatil arabiyyati, ya, untuk pembelajaran bahasa Arab, bin nahwiha, baik dari sisi nahwunya, wa sarfiha, dan juga sarafnya, wa mufradatiha, dan mufradatnya, wa jawanibihal ukhra, dan juga sisi yang lainnya atau dari berbagai sisi. Ya, dan ini bisa kita lihat bahwasanya inilah kitab Durusul Lughah, ya, Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, merupakan kitab yang lengkap karena di sana ada pembahasan nahwunya, ada pembahasan sorofnya,
dan mufrodat-mufrodat yang ada ini bisa dihafalkan sebagai bahan bagi kita ketika kita membaca kitab maupun ketika kita mengucapkannya. Ya, wajawani bihal ukhra, juga bagaimana buku ini mengajarkan kepada kita untuk bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Nah, jadi dari sisi-sisi yang lainnya atau dari berbagai sisi, termasuk di sana bagaimana cara mempraktekannya, dan juga di dalam buku ini kalau kita memperhatikan, yaitu tanda baca yang ada bisa kita contoh, kemudian cara penulisan, kaidah khatnya, dan juga kaidah imla'nya, ini bisa diperhatikan sehingga kita bisa mengambil faedah dari sisi yang lainnya. Ya, baik itu cara mengucapkannya, cara penulisannya, kaidah imla yang ada. Ya, meskipun ini bukan pelajaran imla, yaitu cara penulisan bahasa Arab yang benar, tapi ya apa yang ada di sini kalau kita perhatikan ini bisa menambah wawasan kita bagaimana cara nulis yang baik dan benar. Kemudian muallif rahimahullah taala mengatakan fayan bagi an yu'na bihadhil jawani bikulliha inda syarhi. Ya, inda syarhi. Maka semestinya sisi-sisi yang lain seluruhnya tersebut atau dari berbagai sisi itu semuanya ya perlu untuk diperhatikan juga ketika menjelaskan. Dan beliau mengatakan watara, dan engkau bisa melihat an yura'iyal muallimul umural atiyata. Seorang pengajar, seorang muallim, ya, dia itu perlu untuk memperhatikan hal-hal atau perkara-perkara berikut ini. Ya, seorang muallim dia perlu ya mengamati atau mematuhi al-umurul atiyata, perkara-perkara berikut ini inda tadrisi hadzal kitabi, ketika dia mengajarkan kitab ini. Ya, ya jadi di sini ini juga termasuk uh, al-jawanib al-ukhra, ya, sisi yang lainnya, termasuk di sana ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak yang mengajarkan dan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak yang belajar. Ya, artinya ada yang perlu diperhatikan oleh guru dan juga oleh murid, ya, oleh yang mengajarkan dan oleh yang belajar. Maka beliau mengatakan orang mualim dia perlu memperhatikan perkara ini ketika dia mengajarkan. Awalan yumahidul masaila ra'isata. Ya, yumahidul masaila ra'isatal waridata fid darsi min ghairin nadhari fil kitabi. Ya, seorang muallim dia perlu dia perlu memberikan tamhid. Ya, tamhid itu artinya prawacana atau prolog atau permulaan, ya. Memberikan tamhid berkaitan dengan permasalahan hal-hal yang bersifat pokok yang ada di dalam pelajaran tanpa dia melihat tanpa dia melihat apa yang ada di dalam kitab, tanpa melihat kitab. Ya, artinya perlu disampaikan di awal-awal pelajaran, misalnya dalam pelajaran ini mu'alif akan menjelaskan kepada kita poin ini dan ini. Ya, supaya ada gambaran, ya, bagi para siswa ada gambaran, oh dalam pelajaran ini di antara faidah yang akan disampaikan di dalamnya adalah tentang permasalahan ini dan ini misalnya. Ya, ini perlu memberikan satu tamhid atau prawacana atau permulaan supaya siswa ini sudah siap-siap. Oh, kita akan belajar tentang ini. Gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sanian yaqra'ud darsa. Guru perlu
membaca pelajaran. Nah, misalnya pelajaran ke-1 dibaca terlebih dahulu, ya. Wa fi asna'il qiraati, dan di tengah-tengah membaca atau di saat dia membaca, maka di sana akan ketemu ya dengan kata atau pelajaran yang sebelumnya sudah disinggung. Ya, maka di saat-saat dia membaca yushiru ilal masailil lati sabaqa an syarraha an syarraha. Dia itu mengisyaratkan kepada permasalahan-permasalahan atau katakanlah faidah-faidah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sudah mendahului penjelasannya. Ya. Maksudnya yang sudah beliau jelaskan sebelumnya. Allati sabaqa an syarahaha. Ya, misal di pelajaran 3 ketemu dengan materi yang ada di pelajaran 1. Ya, maka diisyaratkan, ya diisyaratkan bisa dengan cara diingatkan lagi kepada para siswanya. Coba siapa yang ingat apa makna dari lafadz ini misal. Apa faedah dari jumlah yang seperti ini misal. Wa yashrahul masailal far'iyyata allati lam yatatarraqa ilaiha fit tamhidi. Dan guru juga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang bersifat cabang yang belum disinggung atau belum dijelaskan, ya belum disinggung di dalam tamhid tersebut, di dalam pendahuluan tersebut. Ya kadang nanti ya, dan ini sering kita jumpai ya, ketika menjelaskan faidah-faidah yang ada, kadang ada hal-hal yang di dalam tamhid ini belum disinggung. Ya, itu juga perlu dijelaskan lagi. Ya. Wa yuwajjihu ila tullabi as'ilatan. Ya. Dan guru yuwajjihu ila tullab, ya, menyampaikan kepada para siswa, ya, memberikan kepada para siswa as'ilatan, permasalahan-permasalahan atau ya as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan, ya, soal-soal. Ya, wa yuwajjihu ila tullabi as'ilatan, guru memberikan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan diarahkan kepada para siswa. Lita'akkudi min fahmihim hadhil masaila. Untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwasanya para siswa tersebut sudah paham terhadap permasalahan yang ada. Ya, ini merupakan cara yang sangat bagus ya, sangat baik dalam rangka untuk memberikan kepahaman, meyakinkan atau untuk memastikan oh para siswa ini sudah paham atau belum gitu kan. Maka diberikanlah pertanyaan ya, soal-soal. Itu yang juga ditempuh di dalam kitab ini ya, modelnya seperti itu. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 ini hal-hal yang perlu diperhatikan, dilakukan oleh para siswa. Salisan, yaqumu majmu'atun minat tullabi bitamsili darsi. Ya. Majmu'at, kelompok-kelompok dari para siswa itu melaksanakan atau membuat percontohan dari pelajaran yang ada. Ya, sehingga sangat baik ya ketika buku ini disampaikan secara langsung, misal di dalam kelas, guru dengan para siswanya. Dan sebenarnya bisa juga
Ketika seperti sekarang kita kan menggunakan penjelasan secara online gitu ya. Ya mungkin masing-masing para para apa namanya, para tulab atau thalibat, dia punya partner belajar itu sangat baik ya. Partner belajar, kemudian bisa mempraktekkan pelajaran yang ada di buku ini. Contoh misal, ya ketika Anak menyampaikan ya buku ini di kelas gitu kan, modelnya kita tahu buku ini diawali dengan muhawarah, percakapan ya. Maka para siswa diwajibkan untuk menghafal. Menghafal percakapan yang ada gitu, menghafal percakapan yang ada. Sehingga ketika Anda mengajarkan buku ini di Rasulullah ya, baik dari jilid 1, 2, 3, 4, maka setiap setiap dars itu wajib dihafal. Ya, percakapannya wajib dihafal, kemudian mereka maju dua-dua. Ya, seakan-akan mereka sedang bercakap-cakap, mempraktekkan ya, tamsil ya, bitamsili dars, yaitu mempraktekkan, memberikan percontohan dari apa yang ada di dalam pelajaran. Ya, ketika di situ pemerannya dua, maka dua. Kadang ada kan pemerannya 3, 4, dan sebagainya. Ya, mereka maju ke depan kelas, kemudian mempraktekkan percakapan yang ada ya, sehingga sangat baik ya apabila percakapan yang ada di buku ini bisa dihafalkan. Ya mungkin teman-teman di sini punya teman yang jaraknya dekat, itu bisa untuk latihan bersama ya, punya partner partner belajar. Ada yang sebagai mudarisnya siapa, tolibnya siapa gitu kan, atau tolibahnya siapa. Kemudian diadakan percakapan di antara mereka. Kemudian setelah selesai gantian, yang tadi jadi tolib atau tolibah sekarang jadi gurunya. Yang tadi jadi gurunya sekarang jadi muridnya ya, supaya benar-benar bisa mempraktekkan. Ya silahkan masing-masing bisa mensiasatinya ya, bisa mensiasatinya. Ya karena kondisi kita seperti ini ya, maka silahkan bisa mencari cara bagaimana agar kita bisa mempraktekkan. Sehingga bukan sekedar kita membaca, memahami, menerjemahkan, tapi lebih dari itu ya, karena buku ini eh, di apa namanya, disampaikan dalam rangka agar kita mulai bisa bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Caranya gimana? Caranya hafalkan di awal-awal, bagi kita pemula hafalkan apa yang ada, kemudian coba dipraktekkan. Setelah itu nanti di luar itu juga dipraktekkan ya ketika kita ingin mengucapkan mufradat yang ada. Nah, ini yang ketiga. Jadi membuat majmu'at, yaitu kelompok-kelompok dari para siswa kelompok tersebut mempraktekkan percontohan yang ada di dalam pelajaran. Ya, sehingga akan maksimal ya kaidahnya paham, punya sorofnya gitu ya, mufrodatnya. Kalau sudah paham nahwu sorof mufrodat, bisa digunakan untuk membaca kitab. Dan lebih dari itu, di sini dicontohkan di dalam percakapan, maka faidahnya akan menjadi lebih lengkap. Membaca kitabnya ya bisa, berbicara bahasa Arab juga bisa. Karena kadang gini ya, ada orang mahir baca kitab, bahasa Arabnya nggak bisa. Ada orang pinter ngomong bahasa Arab, baca kitabnya tidak bisa. Kan gitu. Kadang ada kondisi seperti itu. Ya, dia pinter ngomong bahasa Arab, giliran disuruh baca kitab, nggak bisa. Ada yang dia baca kitabnya lancar, tapi giliran mengucapkan, berbicara, bercakap-cakap, dia nggak bisa. Ya, maka diharapkan dari belajar buku ini, kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Baca kitabnya bisa, berbicaranya juga bisa. Nah, kemudian yang keempat, Robian, ya. Yang keempat, yashtariku tullabu fi halli jami'i tamarini syafawiyan. Ya, di sini disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, para siswa dia turut serta di dalam
ya dia punya andil, ya dia aktif, ya aktif turut serta dalam mengurai semua latihan-latihan yang ada syafawiyan, baik dengan cara syafawiyan yaitu langsung, secara langsung diucapkan gitu ya. Ya, dan ini tentunya ya tentunya maaf saja ya tentunya ketika kita belajar atau penyampaian belajar mengajarnya secara langsung, dan itu biasa ya, biasa di dalam kelas ya, misal si A nomor 1 silahkan dibaca, berikan jawabannya, setelah itu si B, si C dan sebagainya ya. Tamrin pertama selesai, pindah tamrin kedua, kedua selesai, pindah tamrin ketiga. Nah, jadi dalam mengerjakan tamrin yang ada itu bukan sekedar tulisan saja, ya, bukan sekedar mengerjakan dari sisi menulis, tapi mengerjakan dari sisi mengucapkan secara lisan, ya. Ya misalnya ya nanti di pelajaran keempat gitu kan, pelajaran keempat, di jilid keempat ini pelajaran pertama ya. Misal ada pertanyaan limadza akhraja Usama tusabburata minal fasli. Nah, siswa membaca, kemudian siswa memberikan jawaban itu, memberikan jawaban langsung secara lisan. Dan tentunya ketika seperti itu jawabannya sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam pelajaran tersebut gitu. Ya, ini yang diharapkan seperti itu. Tapi karena kita belajar jarak jauh ya, paling enggak ya minimal gitu, minimal pertama masing-masing ikhwan akhwat ini dia mengerjakan syafawiyan meskipun tidak di apa ya, tidak dilihat oleh anak kan gitu kan, anak nggak bisa melihat antum antuna semua gitu ya, tapi coba kerjakan syafawiyannya juga ya, supaya apa, supaya apa yang menjadi tujuan dari buku ini tercapai ya, karena inilah yang diinginkan oleh buku ini ya, kita mengerjakan juga secara syafawiyan. Dan tentunya setelah itu kerjakan secara tulisan. Setelah itu cocokkan dengan kunci jawaban yang ada. Kemudian wa yakhullunaha tahririyan kharijal fasli. Yani, kemudian atau dan mereka para siswa itu ya menyelesaikan tamarin tadi, latihan-latihan tadi ya secara tertulis di luar kelas ya. Di luar kelas artinya gambarannya di dalam kelas itu secara lisan gitu ya. Kemudian ketika pulang ke rumah gitu kan, atau pulang ke asrama mereka mengerjakan lagi secara tulisan ya. Ya sehingga apa? Sehingga dua-duanya didapatkan. Dia punya kemampuan menulisnya ya iya, punya kemampuan mengucapkannya juga iya. Ya, jadi di dalam kelas syafawiyan, kemudian di luar kelas tahririan. Ya, di dalam kelas latihan yang ada dikerjakan secara langsung dengan dibaca secara lisan, di luar kelas dengan ditulis lagi menggunakan tulisan. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah. Wallaha nas'alu, hanya kepada Allah kita memohon. An yuwaffiqana jami'an. Ya, untuk memberikan taufik ya, memberikan taufik atau hidayahnya kepada kita semua li khidmati dinihi, untuk bisa berkhidmat, memberikan pelayanan, bersikap loyal kepada agamanya, wa lughati kitabihi, dan kepada kitab dari agamanya ya, maksudnya semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua
agar kita bisa mendakwahkan agama ini, memberikan pelayanan kepada agama ini, dan juga kepada kepada bahasa yang dipakai oleh kitab agama ini. Ya, walu khoti kitabihi. Lughah bagi kitab agama kita yaitu lughah al-Arabiyah, gitu kan. Ya, semoga kita bisa berkhidmat untuk agama dan juga berkhidmat untuk bahasa Arab. Ya, karena orang yang dia menyebarkan, mengajarkan, diawali dengan belajar, mengajarkan, menyebarkan bahasa Arab, ini bagian dari dia sedang menyebarluaskan agama. Dan itulah bentuk hikmah kita, pelayanan kita untuk agama kita. Ya, dan semoga kita semua mendapatkan hasil dari jerih payah yang kita lakukan. Maka di sini pentingnya ihtisab, ya, pentingnya ihtisab. Kita ikhlas, kita mengharapkan semuanya itu nanti diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, kita meluangkan waktu, tenaga, harta, gitu kan. Maka kita ihtisab, semoga itu semua diganti oleh Allah. Mungkin setelah kita sedikit banyak mengetahui, kita mengajarkan kepada yang lain. Kita ihtisab, kita ikhlas, semoga itu semua juga diganti pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Madinatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, buku ini ditulis di kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinah Al-Munawwarah, ya, kota Madinah Al-Munawwarah fi Abdul Rahim, ditulis oleh beliau fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Qurratul Muharrami, di permulaan bulan Muharram, ya, sanata arba'a asyrata wa arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati, pada tahun 1414 Hijriah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah gambaran mukaddimah yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa mempraktekkannya sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.